Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang dimuliakan, dan Roh Kudus kiranya Engkau yang ambil kendali dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bu Esther. Shalom Kakak Rina yang baru bergabung. Shalom semuanya. Kakak Orlando. Shalom, shalom. Ya, ada Kakak Aurelia, Kakak Melda, dan semuanya Ibu Linda. Mari kita naikkan pujian ini. Kita katakan sebab Tuhan baik. Kakak Stephen, ya yang setia, shalom, shalom semuanya. Kita naikkan pujian ini pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk penyediaan untuk berkat-berkat-Mu. Kami mengucapkan syukur kalau kami hari ini boleh ada semata-mata karena anugerah-Mu. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu
dalam Yesus Tuhan. Ada yang mustahil bagi Dia. Ajar segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajar segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penyedia kami. Kami mau belajar bergantung kepadamu. Ya Roh Kudus, tibalah saatnya bagi kami saat ini untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau taruh perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu dan terangi setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu saat ini, saya hancurkan, saya patahkan, dan saya tolak, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, ada Ibu Eli, Ibu Evi, apa kabar pagi hari ini? Ya Bapak Ibu, kita kembali akan membahas dari topik besar kita, yakni roh hikmat. Roh hikmat itu ya terdiri dari apa? Dari takut akan Tuhan juga kan. Nah, kita akan tetap membahas dari topik besar kita ya, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan daripada hikmat. Karena orang yang berhikmat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita sudah belajar apa sih upahnya orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan. Ya, kemarin-kemarin kita sudah belajar upah orang yang takut akan Tuhan itu. Bahkan orang yang takut akan Tuhan itu ya nggak mesti ya berjuang dengan istilahnya ya, dengan susah payah minta perlindungan Tuhan.
Kenapa? Karena perlindungan Tuhan itu otomatis akan melindungi orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan? Bahkan dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu, meskipun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik ya. Dimanapun saat ini engkau dan saya berada, di musim apapun, entah musim ekonominya lagi bagus, musim ekonominya lagi jadi Kristi ya, lagi kritis ya, ataupun ya kegelapan menutupi bangsa-bangsa, desas-desus perang di mana-mana, goncangan demi goncangan, tetapi asalkan kita hidup takut akan Tuhan, perhatikan, asalkan kita hidup takut akan Tuhan, ya, maka percayalah Bapak Ibu, pemeliharaan, penyediaan Tuhan itu ada atas hidup kita. Bahkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Ya, ya memang sekali lagi bukan untuk seluruh umat Tuhan, tetapi hanya untuk umat Tuhan yang takut akan Tuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar seperti apa sih orang yang takut akan Tuhan menurut Alkitab, ya kan? Jangan menurut syara ya, tetapi menurut yang dituliskan oleh Alkitab itu apa? Saya refresh sedikit ya. Kemarin kita sudah belajar yang menjaga lidahnya. Ya, memang Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi ketika kita tahu bahwa kita jatuh di dalam dosa, kita mau cepat-cepat ya datang sama Tuhan, minta tolong Tuhan, minta ampun, minta kita disucikan, dikuduskan kembali, minta pengampunan Tuhan, karena memang tidak ada seorang pun yang benar kata firman Tuhan, tetapi kita mau dengan pertolongan Roh Kudus selalu menguduskan diri kita, menyucikan diri kita, memisahkan diri kita dari dunia ini, maksudnya bukan keluar dari dunia, memisahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang dunia ini. Maka kita tidak akan turut dalam kebinasaan seperti yang orang dunia ini tuai, tetapi kita akan diangkat Bapak Ibu ya. Saya ingat mimpi saya ya, yang saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, bagaimana Tuhan Yesus menuntun saya, membawa saya ya naik lift, pergi naik ke tinggi ke atas ya. Udah gitu Tuhan Yesus ya nuntun saya keluar dari lift, masukkan saya ke satu sekolah. Setelah selesai satu sekolah itu, Tuhan Yesus menuntun saya masuk lagi ke sekolah yang lebih tinggi. Dan ketika Tuhan Yesus melepaskan saya ke sekolah yang lebih tinggi itu ya, Tuhan Yesus lepaskan saya seperti melepaskan anak kecil. Dan Tuhan Yesus itu memperhatikan saya dari belakang, melihat matanya itu, melihat saya ya seperti anaknya, seperti seorang bapak kepada anaknya yang dikasihinya ya, melepaskan anaknya masuk ke sekolah, dan mata Tuhan tidak lepas melihat saya. Nah Bapak Ibu, sebetulnya bukan hanya kepada saya ya, tetapi kepada Bapak Ibu juga. Itulah yang Tuhan lakukan. Kalau sekali lagi kalau ya, kalau ada kalaunya, iya sayangnya ada kalaunya ya, maunya kita sih nggak ada kalaunya ya, tetapi ada kalau engkau bersedia dituntun oleh Tuhan Yesus, ya kan? Nggak semua orang loh bersedia dituntun oleh Tuhan Yesus. Lah kok bisa? Ada yang tanya, kenapa nggak semua orang bersedia dituntun oleh Tuhan Yesus? Ada yang tanya, adakah yang nanya? Ayo, kalau ada yang tanya saya jelaskan. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ke topik kita ya, tentang takut akan Tuhan. Ya, oke deh, saya jelaskan ya. Karena kakak Robin nanya, karena kakak Orlando nanya, saya jelaskan. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah pribadi yang menjelma dari firman Tuhan, bukan? Jadi firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan pribadinya Allah sendiri. Jikalau engkau mau dituntun oleh Tuhan Yesus, berarti engkau juga mau menundukkan dirimu,
untuk dituntun oleh firman Tuhan. Ketika engkau tidak mau dituntun oleh firman Tuhan, engkau mau hidupnya suka-sukamu sendiri, engkau sedang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku tidak mau dituntun oleh engkau, aku mau jalan sendiri. Nah, itu perbedaannya ya. Tapi kalau engkau bilang, aku mau ya Tuhan, sesulit apapun Roh Kudus mampukan saya. Nah, itu berarti engkau sedang mau dituntun oleh Tuhan Yesus ya. Oke, kita lanjut ya. Tentang ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka yang menjaga bibir lidahnya dari yang jahat. Karena sesungguhnya hidup dan matimu itu ya, hidup dan mati, masa depanmu, anak cucumu itu ditentukan oleh lidahmu, apa yang kau keluarkan lewat lidahmu, perkataan-perkataanmu itu yang akan menentukan masa depanmu, bahkan seluruh daripada kehidupanmu, bahkan badai-badai dalam kehidupanmu, masalah-masalah dalam kehidupanmu itu sesungguhnya bisa ditaklukkan oleh perkataan-perkataanmu. Jadi kata firman Tuhan itu benar sekali kan. Orang yang takut akan Tuhan itu yang menjaga bibir lidahnya ya. Dan yang kedua kemarin kita sudah bahas, yang hidup di dalam kejujuran kan. Orang yang jujur. Yang ketiga kemarin kita sudah bahas, orang yang takut akan Tuhan itu yang meninggalkan kejahatan. Karena takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ya, nah kebanyakan kita hanya tahunya sampai di situ ya kan, meninggalkan kejahatan. Berarti takut akan Tuhan itu yang saya tahu zaman dulu juga begitu, yang saya tahu zaman dulu bahwa takut akan Tuhan itu ya sederhananya kita tidak melakukan kejahatan, bukan? Ya kan, banyak sekali bahkan umat Tuhan yang sampai hari ini berpikirnya seperti itu. Takut akan Tuhan berarti ya saya tidak mencelakakan orang lain, saya tidak menjahati orang lain, saya tidak nyakitin orang lain. Itu kan kebanyakan ya, tetapi sesungguhnya kita mau belajar ya. Kemarin sebetulnya kita sudah belajar bahwa takut akan Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, itu adalah orang yang suka melakukan keadilan, yang suka berbelas kasihan, yang suka menolong sesama, dan suka memberi. Ya kan, bahkan memberi itu ya tidak bisa dipisahkan daripada hidup orang yang beribadah kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu gak bisa dipisahkan. Bahkan saya kemarin cerita bahwa kalau engkau ingin berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, selalu dipenuhi oleh Roh Kudus ya, engkau itu gak bisa jadi orang pelit tetapi mau dipenuhi oleh Roh Kudus, nggak bisa ya. Karena salah satu pribadi daripada Roh Kudus adalah murah hati. Nah itu saya kasih kunci-kuncinya ya kemarin kepada, kalau nggak salah kepada Bu Eli ya. Kalau mau dipenuhi oleh Roh Kudus ya harus memiliki roh yang murah hati. Tinggal ngomong sama Tuhan begini ya, Roh Kudus tolong mampukan saya, misalnya Bapak Ibu yang punya area pergumulan dalam bidang ini ya, karena setiap orang kan perjuangannya berbeda ya kan. Ada yang punya kelemahan dalam hal ini, dalam hal pelit gitu, tapi ada orang yang punya kelemahan dalam hal apa yang lain, keserakahan atau apa, kesombongan. Setiap orang punya area medan peperangannya. Tetapi dimanapun area medan peperanganmu, minta tolong Roh Kudus, karena engkau sendiri tidak mampu dengan kekuatanmu sendiri ya, tetapi minta pertolongan Roh Kudus, tolong mampukan saya untuk jangan pelit, hancurkan, patahkan belenggu-belenggu penyembahan berhala ini ya. Karena pelit itu termasuk ya, pelit, serakah, penyembahan berhala itu semuanya saudara-saudaranya ya Bapak Ibu. Pelit, serakah, penyembahan berhala itu semua saudara-saudaranya ya.
Dan kita sebagai umat Tuhan yang beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama lari dari ini ya, lari dari ini. Kalau pelit itu berarti termometer yang menunjukkan bahwa hati kita lebih mengasihi, lebih mencintai, atau lebih percaya kepada UANG ya. Saya tidak akan sebutkan. Oke, kemarin kita sudah membahas dari Mazmur 112. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan ya, jelas-jelas dituliskan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, dan akibat dari perbuatannya itu maka kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan, kebajikannya itu tetap untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk di dunia yang ada saat ini, tetapi sampai kepada dunia setelah kematian ini ya. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang Tuhan muliakan, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bapak Ibu masih ingat kan Yesaya 60 yang saya bagikan, bagaimana firman Tuhan ini nyambung? Kalau engkau mau menjadi terang, ya semua orang harus melihat terangmu. Bagaimana caranya semua orang melihat terangmu? Mereka harus melihat perbuatanmu, ya kan? Gak bisa kita bilang saya jadi terang, tetapi gak kelihatan gitu. Tetapi setiap orang yang ngelihat kita, wah siapa sih ini? Kalau bisa jauh-jauh dari saya gitu ya. Enggak kan, gak seperti itu kan? Terang itu yang menerangi kegelapan ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana Ayub dikatakan orang yang paling saleh karena perbuatannya, ya kan? Nah, sayangnya banyak sekali dari kita sekarang yang berpikir bahwa kita sudah dibenarkan. Memang bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kebenaran Tuhan. Memang iya, betul, tetapi yang menjadi salah itu kalau hanya itu yang kau pegang, tetapi engkau melupakan ayatnya yang lain, ayat firman Tuhan yang lain kau lupakan, itu yang menjadi salah ya. Memang firman Tuhan itu gak salah tentang memang kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena anugerah pemberian, oleh karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi sayangnya seringkali kita hanya berhenti sampai di situ. Kita lupa bahwa iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Bahkan kita Petrus menuliskan bahwa orang-orang seperti itu, mereka lupa menjadi picik, mereka lupa bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Ya, ada banyak orang yang tidak setuju dengan pemahaman yang saya berikan ya. Padahal jelas-jelas surat Petrus itu ngomong sama siapa? Ngomong sama umat Tuhan. Dikatakan mereka lupa bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni. Kalau berkata seperti ini berkata kepada siapa? Kepada umat Tuhan, bukan kepada umat di luar Tuhan, ya kan? Kepada orang-orang percaya. Kalau mereka tidak berbuah, ya. Bahkan kata kitab Yohanes, kalau tidak berbuah itu apa? Kapak sudah tersedia di batang pohon kan, di akar pohon untuk menebang kalau kita tidak berbuah. Ya, ini yang seringkali kita lupa, kita ingatnya, mohon maaf ya. Ya, saya hanya mengingatkan. Kita hanya taunya bahwa kita diselamatkan, sudah diselamatkan, pasti masuk surga. Tetapi kita lupa. Hanya mengatakan apa? Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ketika mau ditebang, kata pengurusnya, Tuhan biarlah aku pupukin lagi ya, aku urus lagi supaya pohon ara ini berbuah. Kalau tahun depan engkau datang masih belum berbuah, bolehlah ya dipotong. Nah ya, jadi kita ini selalu memang dituntut untuk berbuah. Pertobatan kita dituntut untuk berbuah. Karena iman itu tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati.
mengerti ya. Bukankah Bapak Ibu kita mau menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan kan? Ya kan? Kita mau menjadi orang-orang yang mengalami janji-janji Tuhan, bukan? Ya, dan buah-buah itu bukan hanya setahun sekali ya. Bukan hanya ya sebulan sekali, tetapi buah-buah pertobatan kita seharusnya ya kita manifestasikan setiap hari, perbuatan-perbuatan baik itu ya, karena untuk itulah kita dipanggil untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dibenarkan. Jadi kita harus mau menghidupi kebenaran itu. Ya, kebenaran itu nggak bisa dipisahkan dari ya perbuatan baik kita, perbuatan kasih kita. Bahkan kitab Yohanes itu memberikan ciri-ciri anak-anak iblis dan anak-anak Tuhan ya. Ada ciri-cirinya, ada ya. Oke, saya bacakan ya di 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, perhatikan. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran. Ini yang nulis Yohanes Perjanjian Baru ya. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, ayo Bapak Ibu periksa kehidupan kita. Ya, saya mohon maaf, memang firman Tuhan ini keras ya, tetapi firman Tuhan ini akan membangunkan kita semua supaya kita menyelidiki hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah? Ataukah jangan-jangan ya kita memang sudah menerima Tuhan Yesus, tetapi perbuatan kita masih tetap menunjuk bahwa kita ini bukan anak-anak Allah, tetapi anak-anak si jahat. Ya gak heran kalau hidup kita mungkin masih dijajah oleh belenggu-belenggu penjajahan si jahat. Penjajahan si jahat itu apa? Ya itu tadi, hutang pihutang ya, sakit penyakit ya, air mata, penderitaan. Itu semua bentuk penjajahan dari si jahat. Karena jikalau anak Allah datang dan memerdekakan engkau sungguh-sungguh merdeka. Ya kan, ada firman Tuhan yang berkata seperti itu, bukan? Nah, periksa Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah cerminan apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah. Ya kan? Saya ingat Lukas ya. Kitab Lukas 6 ayat, ya mari kita buka ya. Ini membahas tentang anak-anak Allah yang maha tinggi. Mari kita buka Lukas 6. Ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran, perbuatan-perbuatan baik itu ya, engkau dikatakan engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oh, jadi oleh karena perbuatan kita toh ya, maka orang akan melihat bahwa memang kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Oke, saya bacakan ya dari Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap untuk menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat ke-35, tetapi kamu, perhatikan ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka perhatikan, upahmu akan besar, dan kamu, perhatikan, kamu dan saya baru akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya Bapak Ibu, konsep di Alkitab itu already but not yet, ya, already itu sudah terjadi. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Tetapi not yet itu ya, itu tadi ya, Bapak Ibu, kalau orang yang gak paham tentang konsep ini, ya suka jadi dibuat bingung gitu ya, dibuat bolak-balik dan bingung. Tetapi konsep Alkitab ini already dan not yet, already itu sudah terjadi di alam roh, tetapi not yet itu belum termanifestasi di alam jasmani. Makanya ya, kata firman Tuhan, oleh bilur darahnya kita sudah menjadi sembuh. Tetapi kenapa kok misalnya Bapak Ibu masih sakit misalnya ya, nah itu not yet. Nah demikian pula dengan firman Tuhan yang baru saya bacakan ini. Ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman, engkau menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, kau menunjukkan kemurahan hatimu, maka kamu dan saya akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oleh karena kita bisa menunjukkan kemurahan hatinya Bapa kita yang di surga. Ya. Dan kata kitab Amsal, kalau orang benar saja menerima upahnya di bumi, terlebih orang-orang berdosa, orang-orang fasik dan orang-orang berdosa. Makanya oleh sebab itu ya, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan benar dan baik ini, kita juga akan menerima upahnya, bukan hanya di kekekalan nanti. Hidup yang sekarang pun kita akan menerima upahnya Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya keadilan ya, sedekah ini ya, ini adalah isi hatinya Tuhan. Ketika kita memiliki belas kasihan kepada sesama, itu adalah sesungguhnya isi hatinya Tuhan. Itu adalah isi daripada kitab Taurat sesungguhnya. Kitab Kisah Para Rasul 10 ya, diceritakan ada seorang yang bernama Cornelius. Masih ingat? Ini saya membahas di Perjanjian Baru ya. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-2. Ia saleh, dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Perhatikan kenapa ia takut akan Allah ya. Firman Tuhan itu menjelaskan firman Tuhan, maksudnya kita menerjemahkan firman itu dari firman Tuhan itu sendiri. Dikatakan ia takut akan Allah, kenapa? Dan ia memberi. Perhatikan kenapa ia disebut takut akan Allah. Perhatikan kalimat sesudah itu, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Masih ingat kemarin saya bagikan bahwa sesungguhnya ibadah itu ya dalam Perjanjian Baru sebetulnya ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan di Lukas 6 ya Bapak Ibu. Di Matius 6 ya.
bagaimana Tuhan mengajarkan itu tidak lepas daripada berdoa, sedekah, dan memberi, dan puasa ya. Itu 3 hal itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat, ayolah kita lihat ya sebentar ya supaya nyambung apa yang saya ngomong ini. Ya, Matius 6 dikatakan dari mulai ayat 1, judul perikopnya itu hal memberi sedekah. Dituliskan dengan huruf merah ya. Huruf merah itu berarti Tuhan Yesus sendiri yang ngajar hal memberi sedekah. Di ayat ketiga dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, dari ayat kedua deh. Jadi apabila engkau memberi sedekah, ya, berarti ini memang tuntutannya Tuhan ya kepada kita sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Yang pertama dituliskan apa? Hal memberi sedekah. Yang kedua yang dituliskan dari Matius 6 ayat 5, Bapak Ibu kalau mau buka Alkitab monggo silahkan ya. Matius 6 ayat ke-5 itu judul perikopnya apa? Hal berdoa. Dikatakan di Matius 6 ayat 5, dan apabila kamu berdoa, berarti memang sudah seharusnya setiap umat Tuhan itu berdoa ya. Jangan hanya nitip doa sama hamba Tuhan. Ada doa-doa tertentu yang memang harus engkau doakan sendiri. Nggak bisa nitip doa. Kalau bisa nitip doa, Tuhan Yesus nggak akan bangunin itu Petrus dan semua murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jagalah ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah, itulah lebih tepatnya ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kalau memang Tuhan Yesus bisa mendoakan untuk murid-muridnya supaya jangan jatuh, ya Tuhan Yesus nggak akan suruh murid-muridnya untuk berdoa. Jadi hal memberi sedekah, hal berdoa itu memang kewajiban setiap orang percaya. Yang ketiga, hal berpuasa. Matius 6 ayat 16. Cuman saya tidak akan bahas ya, karena topik kita saya sedang membahas ya tentang kemurahan hati. Ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan sedekah. Bahkan arti aslinya daripada keadilan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan dari bahasa Ibrani-nya itu adalah sedekah yang biasa dipakai oleh saudara sepupu kita. Huruf itulah yang dipakai ya. Keadilan kebenaran itu sering diganti-ganti ya antara sedekah dan mispat. Mispat itu ya kebenaran, menuruti hukum-hukumnya Tuhan. Jadi keadilan dan kebenaran inilah yang dicintai oleh Tuhan dan gak bisa dipisahkan dengan memberi. Memberi itu harus menjadi gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang yang mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan matematikanya Tuhan itu ya, 2 dikurangi 1 bukan sama dengan 1, bukan ya. Tetapi matematikanya Tuhan ketika kita hidup berbuah-buah, masih ingat apa matematikanya Tuhan? Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, mengerti dan melakukannya, ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu adalah matematikanya Tuhan. Ya matematikanya orang dunia ya memang begitu, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya udah 1. Misalnya ya kita yang kerja, ya rezeki kita mungkin hanya dari gaji gitu ya. Itu tok gitu. Ya kan kalau kita pakai nalar, kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita ngandalin Tuhan, gaji kita yaitu hanyalah gaji. Tetapi berkat Tuhan itu lain. Berkat Tuhan itu bisa datang dari timur, utara, selatan, dan barat. Ya, Bapak Ibu, maukah engkau dikejar-kejar oleh berkat Tuhan? Mari setia dulu menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, setia.
ada waktunya pengujian datang, ada ya waktunya dimana kita diuji. Tetapi setialah, kenapa? Karena janji Tuhan itu tidak pernah gagal, tidak pernah lalai ya. Kita sudah melihat bagaimana Ayub, ya saya nggak akan jelaskan ya, kemarin saya sudah bacakan kitab Ayub ya. Bahkan perhatikan Bapak Ibu, saya masih membahas tentang Cornelius. Cornelius itu ya Bapak Ibu, Tuhan menjawab doanya itu dengan menyuruh hambanya sendiri untuk datang, bahkan mengutus malaikatnya sendiri untuk menjawab doa-doanya. Kenapa? Karena perbuatannya itu berkenan kepada Tuhan. Saat ini ya Bapak Ibu, engkau yang mungkin sudah doa lama sekali belum dijawab-jawab Tuhan, ya saya tidak menghakimi, tetapi ada Bapak Ibu orang-orang tertentu yang doa-doanya itu ya Tuhan sendiri yang datang. Masih ingat bagaimana Salomo itu gak minta apa-apa loh. Mungkin dari kita ya ada yang mintanya daftar permohonannya itu panjang sekali. Tetapi perhatikan bagaimana Salomo. Apakah Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Dia itu mempersembahkan 1000 ekor korban bakaran, bukan? Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan sendiri yang menampakkan diri di dalam mimpi. Salomo, apa yang kau mau aku perbuat bagimu. Ya kan? Perhatikan Cornelius. Tuhan sendiri yang mengirim malaikatnya dan mengirim hamba-hambanya untuk membawa keselamatan bagi Cornelius. Ya Bapak Ibu, mari periksa dan jangan berkata bahwa saya tidak punya apa-apa untuk saya bagikan, untuk saya berikan kepada Tuhan atau kepada orang lain. Jangan ya. Jangan pernah berkata seperti itu. Masih ingat si janda miskin itu, dia hanya punya segenggam tepung. Dia punya alasan, dia punya hak untuk berkata, saya tidak punya, ini satu-satunya yang saya punya. Ya, saya bisa ngomong gini karena saya sudah menjadi pelakunya ya. Saya sudah dengan segala kerendahan hati, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk menginspirasi dan mengimpartasi Bapak Ibu. Karena untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, saya sudah menghidupinya dan saya sudah mengalaminya. Bagaimana ya ketika saya taat kepada firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan sendiri itu yang membela saya, membukakan jalan-jalan bagi saya, memberikan favor. Tahu kan Bapak Ibu, favor, perkenanan. Bahkan orang-orang yang saya tidak sangka-sangka, orang-orang yang keras, orang-orang yang istilahnya menganaktirikan saya ya, tetapi bisa dirubah sama Tuhan dalam sekejap. Karena hati raja itu dipegang oleh Tuhan, kata firman Tuhan, dan dia mengalirkannya kepada kemana Tuhan mau, bukan? Nah, saat ini raja-raja itu bisa saja bos-bosmu atau orang-orang besar yang bisa menolongmu, mengangkatmu keluar dari permasalahanmu. Ya, Tuhan bisa pakai dengan sekejap. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, apa sih yang mustahil? Kata kitab Amsal, jikalau jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, maka ia akan mendamaikan musuhnya. Nah, musuhnya itu Bapak Ibu, sekali lagi bukan hanya yang kelihatan ya, tetapi musuh-musuh kita itu ya si jahat yang memakai masalah keuanganmu, masalah kesehatanmu, masalah rumah tanggamu ya. Ketika jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu masih ingat Mazmur yang saya perkatakan kepada Bapak Ibu yang saya sudah bagikan ya. Seketika itu juga Tuhan akan menaklukkan musuh-musuhmu. Seketika itu juga ya kan, Tuhan yang akan membalikan tangan terhadap para lawanmu. Ketika jalan-jalan hidupmu berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bahas dari
kitab yang lainnya, supaya Bapak Ibu semua melek paham sekali bahwa ya memang ada waktunya. Bagaimana ketika kuasa Tuhan, ketika dalam doa kuasa Tuhan membuka jalan-jalanmu, tetapi ada waktunya ketika Tuhan mau mendidik Anda dan saya untuk menghidupi jalan-jalan kebenarannya. Ya, kita melihat bagaimana Yeremia, ya Nabi Yeremia menyuarakan patobatan kepada bangsa Israel. Kenapa sih bangsa Israel sampai dihabisi, sampai dibuang ke negeri Babilonia? Kenapa? Karena penyembahan berhala ini. Nah, kenapa dikatakan penyembahan berhala? Bentuknya seperti apa sih, supaya kita semua sama-sama melek ya? Apakah bentuknya itu ketika kita menyembah patung-patung buatan manusia? Ya zaman sekarang nggak seperti itu ya. Zaman sekarang itu dikatakan penyembahan berhala itu seperti ini. Saya bacakan di Yeremia 7 ayat 5. Ya, ini ketika Tuhan mencela bangsa Israel. Tuhan berkata pada bangsa Israel bahwa Tuhan mau meninggalkan mereka. Kenapa? Ya, dan apa yang Tuhan tuntut dari bangsa Israel kalau mau Tuhan kembali kepada mereka? Yeremia 7 ayat 5 saya bacakan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, perhatikan sekali lagi, keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi, perhatikan, yang menjadi kemalanganmu sendiri. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ya Tuhan itu tidak maksa engkau dan saya untuk taat kepada firman-Nya. Kalau kita taat, itu pun tidak memberi keuntungan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mau taat, itu memberikan keuntungan untuk kita. Karena kalau kita nggak taat, kita akan menuai kebinasaan, kemalangan seperti orang-orang dunia. Ya, tidak menumpahkan darah ini, sekali lagi ya Bapak Ibu, dalam konteks perjanjian baru itu ketika kita tidak membenci orang lain. Karena membenci itu sama dengan, kata firman Tuhan, kata perjanjian baru, sama dengan menumpahkan darah ya. Ketika kita mengasihi sesama ya. Saya loncat deh ke Yeremia 7 ayat 9 karena waktu ya cepat sekali. Yeremia 7 ayat 9 berkata seperti ini. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal? Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, mungkin saat ini ya di gereja-gerejanya Tuhan pada zaman sekarang ini, bukankah kita juga melihat hal-hal seperti ini terjadi? Bukan? Nggak heran Bapak Ibu, banyak sekali yang ngakunya umat Tuhan. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi kita mau bercermin dengan firman Tuhan supaya kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu si jahat. Tetapi banyak sekali bukan umat Tuhan yang masih terbelenggu oleh kesusahan, penderitaan, ya kan, air mata, sakit penyakit. Kenapa? Ayo kita mau periksa diri kita ya. Roh Kudus selalu menolong kita untuk memeriksa hati kita. Apakah kita juga sama seperti orang dunia yang mencuri, membunuh, berzina? Yang membunuh itu membenci orang ya. Bersumpah palsu ya, membohong ya. Ini sama dengan mengikuti Allah lain. Ini sama dengan dipimpin oleh keinginan daging, dan kita juga akan menuai kebinasaan. Terlepas apakah Anda dan saya berkata bahwa kita sudah diselamatkan ya, tetapi tetap kan kita akan menuai kebinasaan.
Dan kebinasaan itu nggak usah tunggu di surga atau di neraka. Kebinasaan itu mulai di kehidupan yang ada sekarang ini, Bapak Ibu. Mika 6 ayat 8 berkata seperti ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepada kamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu, kalau engkau baca ya, saya nggak sempat mungkin membahas semuanya ya, tetapi kalau engkau membaca seluruh Alkitab ini, siapa Bapak Ibu yang sudah pernah membaca seluruh Alkitab ini, maka engkau akan mengerti isi hatinya Tuhan, bahwa isi hatinya Tuhan inilah mengasihi sesamamu yang kelihatan. Ya, inilah isi hati Tuhan, itu mengasihi sesamamu yang kelihatan. Dan bagaimana caranya kita mengasihi? Dengan berbuat adil, dengan menyatakan kasih kita lewat perbuatan. Sama halnya ketika Tuhan berkata bahwa betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita, bukan bahkan untuk mati di atas kayu salib, bukan? Nah, demikian pula kita, ketika kita berkata kita mengasihi sesama kita, apakah kita juga mau berkorban untuk sesama kita? Itu pertanyaannya ya Bapak Ibu, apakah kita juga mau berkorban sama seperti teladan Kristus? Dia sudah memberikan teladannya di atas kayu salib. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wah, ya mungkin firman Tuhan ini jarang sekali dibicarakan, jarang sekali dibacakan ya kan. Nah, ayat ke-17 berkata seperti ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Ya, jadi perbuatan di dalam kebenaran itu ya Bapak Ibu harus dimanifestasikan lewat pemberian kita, lewat kasih kita ya kepada sesama. Saya mau membacakan dari kitab Zakaria ya Bapak Ibu, kitab Zakaria. Saya buka aja ayatnya ya dari kitab Zakaria. Zakaria 7 ayat 9 saya bacakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi dahulu. Oleh sebab itu perhatikan, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu, meskipun kita memang sudah diselamatkan oleh kasih karunia, ya oleh karena iman, sekali lagi iman itu butuh dimanifestasikan lewat perbuatan kita. Iman itu harus dinyatakan oleh perbuatan-perbuatan kita di dalam kebenaran, bukan hanya berhenti tok sampai di situ.
ketika kita hanya berhenti tok sampai di situ dan tetap mengikuti keinginan-keinginan daging kita, maka kita juga akan menuai sama seperti yang orang dunia ini tuai. Kita tidak mau seperti itu, bukan? Kita mau janji firman Tuhan di Yesaya 60 tergenapi, bukan? Maka apa syaratnya? Saya sudah bagikan. Syaratnya kalau kita mau Yesaya 60 itu tergenapi dalam hidup kita, kita harus kita mau hidup kita menjadi berkat sehingga terang kita datang, ya kan? Terang kita itu datang itu apa? Ya, terang kita datang, kegelapan kita sirna, ya. Semua kegelapan yang menjadi kegelapan itu apa sih? Ya, saya sudah sering bagikan sakit penyakit, ya. Ya, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tanggamu itu harus pergi ketika terangmu itu terbit. Maka kemuliaan Tuhan juga akan nyata dalam hidupmu. Bahkan Yakobus 1 ayat 27 berkata seperti ini, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu masih ingat janji firman Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan itu makanan dan minumannya diberkati Tuhan, bukan? Dan dia akan dijauhkan dari sakit penyakit, bukan? Nah, seringkali kita mengklaim janji firman Tuhan itu. Nah, kalau kita belum mengalaminya, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi. Kalau kita belum mengalaminya, mari kita minta tolong saya selidiki, apakah saya sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Ataukah ibadah saya itu sudah sesuai belum sih seperti apa yang Tuhan mau? Karena firman Tuhan itu setia, dia tidak pernah gagal. Kalau memang kita belum mengalaminya, periksa apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 16 berkata seperti ini. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, nanti saya akan bahas ya dengan topik khotbah sendiri. Bagaimana sih caranya mencari perkenanan Allah? Karena sesungguhnya itulah yang kau dan saya perlukan, bukan? Kalau Allah berkenan atas hidupmu, apa sih yang mustahil? Yang mustahil itu ya terlalu kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada engkau, kepada saya, bukan? Itu yang sesungguhnya kita cari. Mari kita periksa Bapak Ibu, engkau yang sudah berdoa sekian lama, engkau yang sudah mendeklar, engkau yang sudah ngeklaim janji Tuhan sekian lama, engkau yang belum melihat janji-janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Mari kita periksa apakah hidup kita sudah berbuah-buah seperti yang Tuhan mau. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan? Bahkan di Amos 5 ya, sedikit lagi saya selesaikan ya supaya topik ini selesai. Kalau Bapak Ibu baca kitab Amos, Tuhan itu mencela ibadahnya bangsa Israel ya. Tuhan mencela semua perayaan-perayaannya. Saya bacakan deh ya, Amos 5 ayat 21 berkata seperti ini. Aku membenci, aku menghinakan, perhatikan, perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Sampai ya ketika kita nyanyi-nyanyi muji Tuhan di gereja itu, sesungguhnya Tuhan sedang berkata seperti itu kepada kita. Jangan sampai seperti ini. Tetapi perhatikan ayat ke-24 ya, Amos 5 ayat 24 berkata seperti ini. Tetapi apa sih yang Tuhan mau?
tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah sebetulnya isi hati Tuhan, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya ketika kita memuji-muji Tuhan, ya. Kalau kita muji-muji Tuhan, tetapi perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu nyakitin Tuhan, ya. Ya kan, ketika kita menyakiti hati sesama kita, sesungguhnya kita sedang menyakiti hati Tuhan. Ketika kita selfish, tahu nggak Bapak Ibu selfish? Mementingkan diri sendiri, itu sesungguhnya kita sedang berkata, aku tidak mengasihi Tuhan, aku mengasihi berhala-berhalaku. Ya kan, itu sedang menyakiti hati Tuhan, bukan? Ya, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita pagi hari ini. Firman Tuhannya memang keras, tetapi kiranya Roh Kudus membukakan mata hati setiap Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Pagi hari ini saya berdoa, hidupmu tidak akan pernah sama lagi, tetapi hidupmu menjadi hidup yang berbuah-buah. Bahkan buah-buahmu itu bukan hanya setahun sekali, ya. Zaman dulu waktu saya itu, ya, waktu awal, ya, saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik, ya. Tuhan mengirimkan hamba-hamba Tuhan. Perhatikan, sama seperti Cornelius, ya. Tuhan bisa ngirim hamba Tuhan loh, kalau jalan hidupmu berkenan. Demikian pula, ya, waktu dulu itu saya berbuah itu mungkin setahun bisa dihitung berapa kali, ya. Tetapi ya saya puji Tuhan, ya, saya itu dikirimkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ya, yang memperhatikan saya, hamba-hamba Tuhan yang sangat saya hormati, ya, yang menjadi bapak-bapak rohani saya, mendidik saya, ya. Hidup itu harus berbuah, bukan hanya saja setahun sekali atau setahun sekali pada waktu Natal gitu. Bapak Ibu ada di sini yang berbuahnya pada waktu Natal doang? Masihkah ada yang berbuah hanya pada waktu Natal, ya? Atau pada waktu gereja lagi butuh gitu, ya? Pada waktu gereja lagi minta gitu, atau ya pada waktu ada orang yang nggak sengaja minta tolong kepadamu, ya. Nah, ternyata berbuah itu harus, kalau bisa setiap hari berbuah, ya. Nah, harus seperti itu, Bapak Ibu, ya. Oke, sampai di mana tadi saya jadi lupa. Oke, kita tutup, ya, sudah pukul 5:04. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang bicara kepada setiap kami yang ada di sini. Roh Kudus, kami mau hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu, hidup yang berbuah-buahkan pertobatan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu setia, ya dan amin. Ketika kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu, pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu, pribadi-pribadi yang menjadi terang, yang menjadi berkat, maka kegelapan itu harus mau tidak mau pergi dari hidup kami. Pergi semuanya dari hidup kami. Semua bentuk penjajahan si jahat harus meninggalkan hidup kami. Kami percaya janji firman-Mu itu setia, ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kalau saat ini kami mungkin masih dibelenggu oleh belenggu-belenggu penyembahan berhala, belenggu-belenggu kikir, belenggu-belenggu roh pelit, saat ini kami mohon ampun. Ampuni kami, ya Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas kami. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan belenggu-belenggu roh penyembahan berhala dalam hidup kami. Sudah hancur, sudah patah belenggu-belenggu kutuk dosa penyembahan berhala, kutuk penderitaan, kutuk langit tembaga, kutuk kebinasaan, kutuk masa depan,
kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya perintahkan setiap roh-roh kutuk, roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh-roh jahat yang menghalangi berkat-Mu saat ini saya perintahkan pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu semua sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang bertahta, yang memerintah, yang menjadi raja di dalam kehidupanmu. Saat ini semua roh-roh jahat tidak punya kuasa lagi atas hidupmu, atas tubuhmu, atas masa depanmu. Sudah tidak punya kuasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus saya usir keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berdoa saat ini, saya memohon berkat kepada Bapa di surga. Bapa di surga, bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat-Mu hingga berkelimpahan atas kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Diberkatilah Engkau, diberkati hidupmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak cucumu, toko-tokomu, usahamu diberkati Tuhan. Diberkati berlimpah-limpah, sawah ladangmu diberkati Tuhan, toko-tokomu, pekerjaanmu, kantormu, pabrikmu, semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Saat ini jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Lawatlah setiap kami, segala keberadaan kami sekarang. Engkau yang terlebih tahu ya Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, lawatlah. Lawatlah lebih lagi Roh Kudus. Lebih lagi Roh Kudus. Segala kekhawatiran, ketakutanmu, segala kecemasanmu, roh depresi, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sungai sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi saat ini turun-turun memenuhi hati dan pikiranmu. Kasih Tuhan memenuhi hatimu, menyembuhkan hati yang terluka, hati yang tersakiti, saat ini disembuhkan oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang sama saat ini mengalir memenuhi seluruh tubuhmu, menyembuhkan sakit penyakitmu, menyembuhkan sakitmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit di tangan ya, di tangan, di bahu, di leher, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, menjamah bahu, lehermu sekarang bebas, kakunya sudah hilang sekarang, bisa digerakkan, kepalamu tanpa rasa sakit, bahumu juga sudah sembuh. Tangan yang sakit coba diangkat, sudah hilang sakitnya. Mengalir kuasa Tuhan sekarang, mengalir, menjamah tanganmu, menjamah kedua tanganmu sekarang. Kedua tanganmu sudah bisa digerakkan tanpa rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di pergelangan kaki, di pergelangan tangan sekarang kuasa Tuhan mengalir, saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang mengalir, menjamah pergelangan kakimu, pergelangan tanganmu, menjamah lututmu, menjamah sendi-sendimu, kaki dan tanganmu sekarang yang kaku-kaku sekarang sudah sembuh. Syaraf kejepit saya cabut,
yang kejepit sekarang udah gak kejepit, tulang-tulangmu yang bergeser sekarang diperbaiki posisinya oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir, syaraf kejepit sekarang gak kejepit lagi, sakitnya saya perintahkan pergi semua sekarang. Pergi semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah menyembuhkan Bapak Ibu yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saat ini saya lepaskan kuasa Tuhan, saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dan saya cabut keluar semua sel kanker, sel tumor, keluar semuanya dari tubuhnya anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini saya perintahkan pergi, tercabut keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan anak-anak Tuhan, kau sudah tidak punya kuasa lagi, tidak punya hak lagi atas tubuhnya anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Pergi sekarang, tinggalkan tubuhnya anak-anak Tuhan, tercabut keluar semua negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah bebas, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Kakak Rovina, ya Kak Robin, untuk Kak Rovina ya, mengucap syukur aja ya, perkatakan selalu seperti ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah membebaskan Kak Rovina, membebaskan, menyembuhkan dia, Engkau sudah memulihkan dia. Terima kasih istri saya sudah sadar gitu ya. Perkatakan selalu seperti itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyembuhkan istri saya Rovina, sudah sadar tanpa kurang suatu apapun dalam nama Tuhan Yesus ya. Perkatakan terus seperti itu. Jangan beri celah kepada keraguan ataupun kekhawatiran ya. Saat ini Bapa di surga, hamba-Mu memohon dengan semua yang ada di live streaming ini, semua orang yang ada di live streaming ini, 156 orang yang ada di live streaming ini, kami sepakat memohon belas kasihan-Mu atas Ibu Rovina. Seperti janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu dan sepakat meminta apapun juga, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saat ini kami sepakat meminta untuk kesadaran Ibu Rovina dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Rovina. Saat ini pemulihan terjadi, kesadarannya kembali kepada Ibu Rovina, kesadarannya kembali dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel syaraf yang tidak berfungsi saat ini dialiri oleh kuasa Allah, dialiri oleh kuasa Allah, difungsikan kembali, berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu atas Ibu Rovina, untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan bagi Ibu Rovina. Terima kasih Roh Kudus, pulih sekarang kesadarannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tuliskan di komentarmu itu akan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menguatkan semua Bapak Ibu yang ada di sini ya. Ya Bapak Ibu, mari kita naikkan satu pujian ya. Ada Bapak Ibu yang mau ya sakit kepalaku sembuh, kata Ibu Esther. Puji Tuhan, haleluya ya. Pasti Bu Esther kemalaman nih, semalam jadi sakit kepala. Kecapaian dan kemalaman ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya mau mengajak Bapak Ibu kita menaikkan satu pujian ya.
pujian bagi Tuhan. Mari kita katakan sebab Tuhan Maha Besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia ya. Bapak Ibu yang nggak tahu liriknya boleh Google ya. Saya juga baru belajar lagu ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, puji Tuhan, Kau dahsyat ya Tuhan. Kau luar biasa pekerjaan tanganmu, heran. Kemuliaannya di antara segala bangsa, perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, dahsyat dari segala bangsa. Bu Esther, ayo nyanyi. Google aja Bu Esther. Saya juga Google. Ayo nyanyi puji Tuhan. Dahsyat dan musuh. Saya ini bisa joget sendiri Bapak Ibu nyanyi lagu ini. Saya ini bisa teriak-teriak sendiri nyanyi lagu ini. Cuman kan ada Bapak Ibu, saya jadi jaim. Terpuji, dahsyat dari segala bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau ajaib, Kau heran. Biarlah seluruh bangsa-bangsa menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Seluruh bangsa-bangsa bersorak-sorai memuji-muji Engkau, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Oke ya, sudah ya. Kalau enggak keterusan waktunya habis. Haleluya, kata Ibu Eli. Ya kan, semangat kan. Aduh, coba kita seharusnya ya punya satu waktu untuk kita hanya memuji-muji Tuhan ya. Coba kalau enggak live streaming begini, saya bisa joget-joget begini, puji Tuhan. Bisa teriak-teriak, mungkin orang bilang, wah Bu Cia, mujinya kayak begitu. Nggak apa-apa, untuk menginspirasi dan mengimpartasi Bapak Ibu semua ya. Kalau peperangan itu Bapak Ibu, kalau prajurit mau perang itu harus seperti itu, harus bersorak-sorai, percaya kemenangan sudah di tangan ya. Jangan melo-melo.
Oke, tadi ada yang minta didoakan. Siapa tadi yang sakit minta didoakan? Sebentar ya. Goyang kayak kemarin Bu Esther, seru tuh Bu Esther goyang. Saya baca komentar ya. Mohon doakan pemulihan punggung, panggul, pinggul berjalan normal pasca jatuh. Iya, oke, saya berdoa ya. Kakak Di, apakah sudah pernah didoakan belum ya? Kakak Di, apakah mau dipanggil naik ke atas? Maukah? Kalau mau saya undang ya. Saya undang naik ke atas ya. Dan sangat terpuji. Kakak Di saya sudah undang, tetapi kalau nggak mau, kalau malu-malu ya nggak apa-apa, bisa ke inbox saya sih ya. Tetapi saya doakan sekarang ya, kita doakan untuk Kakak Di yang Kakak DEE gitu ya. Namanya siapa? Mohon maaf Kakak DEE. Kalau mau didoakan secara khusus harus kalau memang malu ya boleh ke inbox saya. Nanti Bu Esther atau saya yang akan menelepon. Tetapi kalau enggak saya doakan sekarang, kuasanya tetap sama ya Bapak Ibu, kuasanya tetap sama. Tuliskan, kalau bisa tuliskan dulu di komentar namanya, nama aslinya siapa. Kuasa Tuhan mengalir saat ini atas Kakak DEE. Darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk-kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kecelakaan atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh, roh kecelakaan, roh maut, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir, menjamah punggungmu, menjamah pinggul dan panggulmu dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir. Punggung yang sakit saat ini saya perintahkan semua rasa sakitnya keluar, rasa sakitnya pergi, tinggalkan tubuhnya Kakak DEE dalam nama Tuhan Yesus. Pinggulnya juga, panggulnya, semua rasa sakitnya aku perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah Kakak DEE. Kalau punggungnya, kalau tulang-tulangnya sudah bergeser, sekarang digeser kembali normal seperti semula dalam nama Tuhan Yesus. Syaraf yang kejepit sekarang syarafnya gak kejepit lagi, semua jaringannya, peredaran darahnya lancar, semua tulang-tulangnya dikembalikan ke posisi semula dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Kakak DEE sudah didoakan. Apa yang dirasakan? Ya, terima kasih Ibu Eli sudah mengingatkan. Ibu Rasni Purba, sakit apa Ibu Rasni? Oke, saya undang deh naik ya. Ibu Rasni, engkau harus klik tombol tamu dulu, baru bisa diundang naik. Ibu Rasni Purba, sakit apakah? Ibu Rasni, saya nggak melihat nama ibu ya di tombol tamu, jadi saya nggak bisa ngundang naik ke atas. Kalau mau naik, Ibu Rasni harus klik tombol tamu supaya bisa diundang naik.
Ibu Rasmi. Oh, mohon maaf, ada ya sekarang. Silakan Ibu Rasmi. Rasmi ya, mohon maaf. Iya, selamat pagi Kak. Sebentar ya, suaranya belum keluar. Shalom, Ibu Rasmi. Iya, salam Kak. Ya, sorry, kepencet. Ibu, boleh buka kameranya lagi? Mohon maaf. Boleh Kak? Iya, iya. Ibu Rasmi, apa yang bisa dibantu? Saya batuk flu Kak. Oh, batuk flu. Ya, kita berdoa ya. Kita berdoa. Iya, Bapak di surga, sakit Kak. Tenggorokannya. sakit apa? Tenggorokan. Tenggorokannya sakit kan? Oh ya, nanti saya doakan air dan minyak ya. Eh, ya, sekarang saya berdoa dulu untuk Ibu Rasmi. Bapak di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Rasmi. Belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Rasmi. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu. Amin. Saat ini membebaskan engkau. Roh sakit kepala aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh demam aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan atas Ibu Rasmi. Kesembuhan mengalir menjamah Ibu Rasmi. Sakit di kepalamu sekarang sembuh. Kepalamu ringan sekarang. um, Hidung yang tersumbat sekarang lancar dalam nama Tuhan Yesus. Hidung yang tersumbat lancar, kerongkongan yang sakit sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan, dijamah kuasa Tuhan. Sekarang kerongkonganmu enak, lega, kerongkonganmu enak, lega, nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Rasmi. Amin. Kepalanya udah Amin. nggak berat sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus datanglah, jamahlah, lawatlah Ibu Rasmi dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Amin. Haleluya, Amin. puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang setelah didoakan? Ada ringan pas Kak. Tapi Oh, lututku puji juga Tuhan. agak sakit. Tadi sih waktu berdoa di awal sih sudah saya sentuh, udah agak ringan sih Kak. Ya, puji Tadi kan Tuhan. berdoa setelah selesai kok Kakak. Ya, Saya sentuh sih kan lutut saya ini agak ringan sih. ya, puji Tuhan, Tapi saya anakku berdoa. juga lagi dia kan lagi mengandung Kak. Heeh. Dia juga batuk flu, dia nggak bisa tidur di satu malaman ini, lagi hamil 3 bulan dia. Nggak bisa tidur, batuk terus dia Kak. Batuk flu dia. Ada di mana? Ada di sini atau enggak sama ibu? Ada dia sama saya sekarang lagi. Ntar ya Kak. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas kedua lututnya Ibu Rasmi sekarang. Saya perintahkan sakit di lututnya keluar semua nama Tuhan Yesus. Enggak apa-apa, nggak usah dibangunkan kalau lagi tidur. Namanya siapa? Ya baru terlelap dia. Ya nggak usah dibangunkan. Kasihan dia. Baru tidur dia Kak Ya nggak apa-apa. Namanya siapa? Ibu Rasmi. Densi Kak. Densi. Oke, saya berdoa ya untuk Densi. Bapak di surga, belas kasihan Tuhan turun atas Densi. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Densi. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk-kutuk keturunan, kutuk masa depan atas hidupnya, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Densi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati Densi dan memberkati kandungannya, anak yang dikandungnya diberkati Tuhan. Sehat, anak dan sehat, bahkan masa depannya menjadi masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang gilang gemilang dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kesehatannya. Batuknya aku perintahkan pergi, tinggalkan Densi dalam nama Tuhan Yesus.
saat ini diberkati Densi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas Densi dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi istri yang baik, penopang bagi keluarga lewat doa-doamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Oke, kalau begitu Ibu Rasmi, puji Tuhan ya. Ah, Iya Kak ya. ya. Oke, kalau gitu saya disconnect dulu ya. Puji Tuhan. Ya Terima doain ya Kak. Kasihan dia nggak bisa tidur dia Kak satu malam ini. Batuk aja terus. Iya, iya. Tadi sudah didoakan kan ya, imani aja mengucap syukur, terima kasih Tuhan gitu sudah membebaskan dan menyembuhkan kadensi. Ya, oke kalau gitu Bu Rasmi ya, saya mohon izin pamit dulu ya. Yo, makasih ya Kak. Shalom. Oke, kalau begitu puji Tuhan. Saya akan mendoakan untuk air minum ya, Bapak Ibu. Saya akan mendoakan untuk air minum dan minyak. Yang mau didoakan, saya kasih kesempatan untuk mengambil air minumnya. Silahkan untuk mengambil minyaknya, saya kasih kesempatan. Saya akan berdoa. Bapa di surga, air minum dan minyak di tangan kami adalah air minum dan minyak biasa. Tetapi kami datang membawanya ke hadapan-Mu saat ini. Air minum dan minyak ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi air minum dan minyak untuk tanda-tanda yang heran dan ajaib. Ketika air ini diminum dan minyak ini dioleskan, maka segala pekerjaan si jahat hancur patah, roh-roh jahat lari, dan kesembuhan terjadi. Berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh minum ya air ini. Saya izin minum dulu ya. Segarnya ya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi kakak Evelyn yang sakit. Ya, saya berdoa untuk Kak Evelyn ya. Kak Evelyn nggak ada di tombol tamu. Oh, ada ya di tombol tamu. Oke lah, saya undang ya naik ke atas. Saya sudah undang naik ke atas Kak Evelyn, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya akan berdoa untuk Kak Evelyn ya. Kak Evelyn, mohon maaf sebelumnya kalau ada orang-orang yang sudah nyakitin hatimu, lepaskan dulu pengampunan supaya itu jangan menghalangi kuasa Tuhan untuk menjamah engkau, untuk menyembuhkan engkau ya Kak Evelyn. Saya sudah undang sebentar Kak Evelyn. Enggak apa-apa ya, sudah. Kalau gitu saya doakan langsung ya. Ya Kak Evelyn, lepaskan dulu pengampunan ya. Darah Yesus saat ini yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Kak Evelyn, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, keturunan, sakit, penyakit atas engkau sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit, penyakit aku usir keluar. Dan saya lepaskan kuasa Tuhan saat ini atas kakak Evelyn. Pencernaanmu semuanya baik, pencernaanmu baik, ususmu semua baik.
dalam nama Tuhan Yesus. Pembuanganmu juga baik dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang infeksi disembuhkan sekarang oleh kuasa Tuhan. Yang infeksi-infeksi sekarang disembuhkan oleh kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan. Pendarahannya berhenti sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Pendarahan berhenti, infeksinya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Kak Evelyn. Ya Kak Evelyn, lepaskan dulu pengampunan supaya engkau bisa menerima kesembuhan ini ya. Sederhana katakan seperti ini. Bapak di surga, saya memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Sebutkan namanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja sih sederhana ya. Kuasa Tuhan mengalir atas Kak Evelyn, membebaskan Kak Evelyn, menyembuhkan Kak Evelyn, memberkati Kak Evelyn dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi. Amin. Terima kasih juga Kakak Orlando, semangat ya. Oke. Ya Kak Evelyn, setelah didoakan apa yang engkau rasakan? Ya. Ya, yang sudah pernah didoakan, sudah pernah didoakan, saya nggak panggil lagi naik ke atas ya, tetapi Bapak Ibu bisa ikut live doa saya setiap hari. Saya selalu mendoakan orang yang sakit ya, misalnya ya setiap hari selalu saya doakan kan orang yang sakit. Ya, untuk yang asam lambung saya doakan sekarang Ibu Lilis Sitorus, saya berdoa belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Lilis Sitorus. Segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, kutuk keturunan sudah patah, sudah hancur dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu sekarang normal, sakit di perutmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, ya saya berdoa untuk yang mau dapat jodoh ya. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk keturunan, kutuk bujang lapuk sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan pintu jodohmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati anak-anakmu yang merindukan pasangan hidup dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus ya. Ya Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu mau beribadah ke gereja masing-masing kan? Ya kan, ya hari ini hari Minggu saya juga ya kebetulan puji Tuhan harus melayani di salah satu gereja. Jadi Bapak Ibu yang belum terlayani, yang sakit, yang belum terlayani, Bapak Ibu engkau bisa kirim pesan pribadi ke inbox saya, nanti Bu Esther atau saya akan menelpon untuk didoakan secara khusus
khusus yang sakit ya Bapak Ibu. Kalau untuk pergumulan keuangan, ekonomi ya, pergumulan rumah tangga, saya mengundang Bapak Ibu untuk ikut live doa saya, karena firman Tuhan inilah yang akan membukakan jalan bagi Bapak Ibu untuk engkau mengalami kemenangan, mengalami terobosan, mengalami mukjizat Tuhan ya. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi yang belum terlayani, yang merasa sakit atau nggak kebaca komentarnya ya, boleh kirim pesan pribadi. Mohon maaf, saya harus pamit dulu, sudah pukul 5 lebih 42. Boleh masuk ke pesan pribadi, nanti entah Bu Esther atau saya atau kita berdua yang akan mendoakan Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Selamat hari Minggu, sudah 111K, terima kasih ya. Bapak Ibu semua terima kasih, Bu Evelia, Kakak Robin, Kakak Novika, Kakak Prisil, Kakak Adriani, dan semuanya. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Tuhan Ya, Yesus Bu. memberkati Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Shalom.